Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama ada 4 hal sebenarnya, tapi mungkin Ibu nggak akan fokus ke nomor 2, 3, dan 4 ya, atau 3 dan 4. Kita akan fokus untuk bagaimana menjelaskan persamaan dasar akuntansi itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Itu udah kita bahas di minggu lalu dan di pretest pun juga sudah, walaupun belum apa Ibu berikan poin nilai. Nah, di situ sudah teman-teman udah menjawab apa definisi dari akuntansi itu sendiri. Kemudian kita mengidentifikasi para penggunanya gitu ya, pengguna dari akuntansi itu. Kemudian memahami bagaimana etika dalam berbisnis, dalam konsep bisnis. Kemudian menjelaskan standar akuntansi dan prinsip pengukurannya, prinsip pengukuran. Nah, sekarang kita lihat akuntansi in action. Di sini kita lihat apa itu akuntansi. Oh, akuntansi itu ternyata memiliki 3 aktivitas. Kemudian siapa saja yang membutuhkan data akuntansi, ini ada 3 aktivitas, siapa yang membutuhkan akuntansi, kemudian etik ya, atau kode etik di dalam membuat laporan keuangan. Kode etik membuat laporan keuangan, kalau kita lihat dalam perspektif syariah, ini pasti ada aturan-aturan main kalau kita bicara yang syariah. Nah, kalau di konvensional, ada kode etik yang mungkin di konvensional dibolehkan, di syariat tidak dibolehkan. Nah, ini nanti akan lebih lanjut. Kemudian ada accounting standar dan ada asumsi. Dalam akuntansi maupun dalam ekonomi, biasanya kita akan banyak memang berbicara mengenai asumsi dan asumsi. Gitu ya. Ini untuk building blocks of accounting-nya. Kemudian basicnya apa? Nah, ini basicnya nih yang tadi udah kita bahas sedikit dalam permainan tadi. Ada aset sama dengan liabilitas plus equity. Ini sebenarnya bisa langsung kita buat laporan keuangan. Boleh nggak kita buat laporan keuangan dari sini? Boleh aja, sangat bisa, sangat mudah gitu ya. Nanti kita akan kita buat dalam bentuk simpel. Kita ambil contoh simpel aja. Nah, ini persamaan dasar akuntansi. Kemudian ada transaksi, analisis, dan ada summary of transaksinya. Nah, ini persamaan ini akan digunakan ke sini nih. Akan digunakan untuk menganalisis, kemudian akan memunculkan transaksi dari masing-masing yang kita analisis ya. Nah, setelah ini barulah kita menyelesaikan yang namanya income statement atau financial statement, laporan keuangan yang kita munculkan di sini. Nah, ini kan lihat urutannya dari income statement, return earnings, financial position sama statement of cash flow. Tadi kan waktu teman-teman ngisi kuisis tadi, ada yang mulainya dari sini dulu gitu kan, baru ke sini kan Ibu acak-acak tuh ya. Sebenarnya harus dimulai itu ini dulu. Income statement dulu, harus ini dulu gitu. Harus ini dulu baru bisa ini. Gak bisa buat yang paling bawah kalau yang ininya belum dibuat. Gak bisa buat ini kalau ininya belum dibuat, apalagi ininya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, tolong dibuat neracanya ya, atau statement of financial position ya. Teman-teman nggak bisa langsung membuat statement of financial position, karena harus tahu dulu berapa labanya yang ditahan, gitu loh. Terus untuk buat laba ditahan, berapa laba yang diperoleh semester ini. Nah, itu yang harus dibuat terlebih dahulu. Nah, bicara return earning, tadi kan Ibu sempat ke teman-teman nulisnya itu perubahan modal ya. Nah, kenapa perubahan modal? Nah, Ibu buatkan ilustrasi seperti ini. Nih, misalnya kalau kita lihat perubahan modal, namanya perusahaan perseorangan. Ya, perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan,
Contoh di sini misalnya ada satu orang punya usaha warung namanya Ibrahim. Maka Ibrahim masukkan modalnya modal Ibrahim gitu. Udah selesai modal Ibrahim. Tapi kalau tiba-tiba Hanif masuk, kata Hanif gini, gue join dong di usaha lu, kayaknya gue lihat warung lu rame ya, gue investasi ya, kata Hanif gitu kan. Oh ya udah boleh, kata Ibrahim. Akhirnya akan muncul di sini namanya modal Hanif gitu kan. Nah muncul nih dua orang. Nah, kalau udah muncul dua orang, ini udah bukan perusahaan perseorangan, tapi namanya sudah perusahaan persekutuan atau CV atau firma kalau teman-teman pernah dengar. Nambah lagi Salsabila misalnya. Salsabila masuk nih, masuk modal Salsabila di sini. Muncul akunnya modal Salsabila. Kemudian masuk lagi nih modalnya Mira misalnya kan. Masuk lagi Syafa misalnya, modalnya Syafa. Nah, pokoknya ini sampai 10 orang aja. Ini kalau masih 10 orang, kita masih boleh menggunakan persekutuan, CV atau firma, gitu ya. Itu kita sebutnya modal Ibrahim, modal Hanif, modal Sabila, Mira, Syafa, gitu, atau modal Dinda, pokoknya sampai 10 orang lah. Tapi kalau udah lebih dari 10 orang, kepalanya kan udah banyak tuh. Ya kan, kepalanya sudah banyak, kita udah susah nih kalau kepalanya udah banyak. Nah, akhirnya kalau kepalanya udah banyak, kita buat aja lagi misalnya di sini ada masuk nih, misalnya masuk lagi siapa? Oh, Faras mau masuk. Denny mau masuk, Alamsyah mau masuk. Nah, karena sudah banyak yang mau masuk, di sini sudah tidak boleh lagi ada istilah modal masing-masing orang. Yang muncul adalah apa? Modal saham. Pernah dengar modal saham? Ya, Alamsyah, saham apa aja Alamsyah? Nah, Bu. Ya, saham apa aja adanya? Kripto. Hah? Apa kripto, Bu? Oh, bukan maksudnya, Bu. Bukan itu. Maksudnya ini kita bicara akun, bukan bicara saham yang nanti ini bukan. Maksud Ibu kita bicara akun. Oke deh. Jadi di sini ada yang namanya saham biasa sama saham prioritas. Atau bahasa Inggrisnya biasanya ada common gitu kan, common share ya sama prioritas gitu, preference share. Nah, ini kalau sudah masuknya modal saham, kita nggak boleh lagi nulisnya sebagai CV, apalagi perusahaan perseorangan. Jadi yang kita tulis apa di sini perusahaannya namanya? Namanya Perseroan Terbatas. Pernah dengar nama PT? Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan perseroan terbatas. Jadi di sini udah nggak boleh modal nama masing-masing. Nah, terus Bu, apa hubungannya sama return earning? Ada hubungannya. Kalau di perusahaan perseorangan, kalau kita mengambil sesuatu yang ada di dalam warung kita, ya untuk kebutuhan pribadi, itu akan muncul yang namanya FRIV atau Prive Ibrahim, Prive Hanif misalnya kan. Nah, ini masing-masing deh muncul privenya. Tapi kalau sudah masuknya ke sini, ke perseroan terbatas, sudah bukan prive lagi yang muncul. Yang muncul adalah return earning. Gitu loh, laba ditahan. Nah, baru nanti ada istilah dividen. Nah, dividen inilah yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Oke? Nah, berarti sudah akan muncul tugas teman-teman di sini. Tugasnya apa? Tugasnya mencari laporan keuangan. Oke, mencari laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan yang nanti sudah teman-teman cari, kan ada laporan keuangan nih. Kalau dulu ya, waktu zamannya Ibu, laporan keuangan itu Ibu nyarinya di koran. Kemudian Ibu gunting, ditempel di apa, kayak bikin clipping lah. Nah, teman-teman nggak ngerasain zaman bikin clipping ya? Ngerasain nggak bikin clipping? Tahu nggak clipping? Iya, Bu, yang digunting-gunting ya, Bu. Nah, digunting-gunting, ditempel-tempel kan? Iya, Bu, di Nah, karton. iya. Tuh.
Terus nanti dibikin analisisnya. Nah, sekarang Ibu nggak perlu deh suruh bikin clipping kayak gitu, teman-teman, karena nyari laporan keuangannya mungkin di koran agak susah. Jadi mau nggak mau nyarinya di internet gitu ya. Nah, tugasnya gimana? Nah, ini tugas nanti akan Ibu buka di Google Classroom, silakan diupload. Laporan keuangan yang pertama, setelah Anda dapat laporan keuangan, harus dianalisis. Pertama yang dianalisis adalah, ini perusahaan bergerak dalam bidang apa? Bergerak dalam bidang apa? Yang kedua, berdirinya tahun berapa? Ini harus dicari, ya kan? Kemudian yang ketiga, isi laporannya apa saja? Isi laporan keuangannya itu tadi misalnya ada laba rugi, kemudian ada macam-macam ya. Nah, di masing-masing laporan itu akunnya apa saja yang muncul? Akun di dalam laporan laba rugi. Nah, ini tugas teman-teman. Ya, tugas teman-teman. Ini ngerjainnya di mana, Bu? Ini silahkan di dalam maksudnya kan teman-teman pasti punya buku ya, kemudian nanti laporan keuangannya dibaca, dianalisis, silahkan ditulis, kemudian difoto, kirim ke dalam Google Classroom. Ibu mau tahu sejauh mana sih pemahaman tentang teman-teman tentang laporan keuangan. Oh ya, nama perusahaannya jangan lupa ya, perusahaannya apa. Misalnya PT Indofood, gitu kan, teman-teman dapat nih laporan keuangannya. Dia bergerak dalam bidang apa, dijelasin. Berdirinya tahun berapa, isi laporan keuangannya apa aja. Nah, akun yang muncul dari laporan keuangannya itu apa aja. Itu aja sih yang Ibu pengen teman-teman tahu. Oke, ini tugas pertama. Tenang aja, kuliah sama Bu Erika tugasnya banyak kok. Ya, jadi nggak usah khawatir nggak ada tugas. Oke, ya senyum. Ya, gitu ya. Pokoknya kuliah sama Ibu tenang. Tugas akan selalu ada setiap saat. Jadi nggak rugi kuliah sama Bu Erika. Salah ya, kebanyakan tugas. Oke, ini terkait dengan tadi yang termasuk kategori modal ya. Sekarang Ibu kembali ke sini. Sudah kelihatan PPT-nya? Ya, jadi sudah kembali ke sini. Kita udah lihat, jadi financial statement seperti itu. Jadi teman-teman nanti tolong dicari sebagai bagian dari pembelajaran teman-teman mengenai laporan keuangan. Lanjut, what is accounting? Sebenarnya akuntansi itu untuk apa sih, gitu kan? Ngapain sih tujuan akuntansi itu? Oh, ternyata tujuan akuntansi itu yang pertama untuk mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan sebuah kegiatan ekonomi di dalam organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan, gitu loh. Disinilah sebenarnya letak tujuan dari akuntansi itu. Teman-teman kalau mau berinvestasi yang dilihat apa? Ibrahim, kalau mau investasi yang dilihat apa, Ibrahim? Investasi. Ya, mau investasi nih ke perusahaan, yang mau dilihat apanya? Yang dilihat apanya kamu kalau mau investasi? Mungkin kemajuan perusahaan ini, Bu. Kemajuan ke perusahaan, Ya. Bu. Nah, kemajuan perusahaan dilihatnya dari mana? Laporan keuangannya. Dari laporan keuangan. Nah, kalau dilihat itu perusahaan kagak untung-untung, rugi baik gitu kan? Mau investasi di perusahaan itu. Kayak tadi misalnya siapa yang tadi kita ambil contoh gitu kan, punya usaha, Ibrahim tadi punya usaha warung, terus warungnya rugi mulu. Memang Hanif mau investasi di warungnya, nggak bakalan mau lah, orang rugi mulu gitu kan. Nah, tapi setelah tahu usahanya lancar, keuntungannya lumayan, investasi. Nah, makanya perlu dilakukan ini. Karena kan kemarin minggu lalu pernah bilang, kalau dia perusahaannya sendiri, orangan, warung lah ya, warung-warung, itu kalau dia karena punya sendiri, emang dia mau nyatet. Tadi Ibu pernah bilang juga, waktu Ibu belanja di warungnya Lubis, itu ngitungnya pakai apa? Ngitungnya pakai bungkus rokok, di belakangnya bungkus rokok, ya kan? Bungkus rokok di belakangnya, terus misalnya Ibu beli apa? Beli telur, beli gula, misalnya kan, beli beras gitu. Yang ditulis itu cuma harganya doang. Tapi nggak tahu itu sampai rumah Ibu bingung, ini harga apaan ya? Ini harga yang mana kan gitu kalau kita sebagai pembelinya. Apalagi si penjual kalau hanya begitu.
Itulah usaha kalau dia tidak masih tradisional atau konvensional ya, masih tradisional atau konvensional tidak melakukan proses akuntansinya. Jadi akhirnya tahu-tahu dia bilang, "Perasaan kok gue jualan nggak ada untungnya ya?" Padahal tadi apa, dia ngambil beras untuk masak, ngambilnya dari mana? Dari warung. Dia mau nyeplok telur ngambilnya dari mana? Dari warung. Terus udah itu bilangnya apa? Nggak punya untung, ya kan? "Kok saya dagang nggak ada untungnya ya?" Padahal udah apa, udah habis dimakan. Sudah habis dimakan buat kepentingan pribadinya. Coba kalau dia lakukan proses akuntansi dicatat, pasti akan terlihat berapa keuntungan yang diperoleh, yang dipakai dengan untuk urusan pribadi itu akan terlihat. Itu tujuan dari akuntansi. Jadi sangat berfungsi. Nanti teman-teman yang ngekos juga bisa, nanti kita berikan contohnya untuk pencatatan akuntansi itu. Lanjut, definisi akuntansi, Ibu mengambil ada 3 ya. Yang pertama seni, ada seperangkat pengetahuan, sama ada kegiatan jasa. Kenapa Ibu bilang seni? Oh, seni musik ya, Bu? Untuk ini, akuntansi. Oh, seni tari ya, Bu? Gitu kan? Oh, seni lukis ya, Bu? Misalnya. Seni lukis ya, Bu? Nah, kalau kita bicara seni, definisi yang Ibu ambil, kenapa? Karena gini, teman-teman kan ngeliat ya, ini kolom apa nih? Pernah lihat seperti ini? Kolom apakah ini? Tabel. Kolom apa? Ya, tabel apa? Buat jurnal. Oke, di sini ditulis tanggal, di sini keterangan, di sini referensi, debit, kredit, gitu toh? Ini ada saldo. Ini adalah seperti apa? Kita sedang melakukan seni. Seni ini harus lebih kecil daripada ini yang lebih besar. Ya enggak? Ini debit, ini kredit. Kita harus ini nulisnya di kiri, ini di kanan. Itu kan suatu seni gitu ya. Itu definisi dari akuntansi menurut IAI atau apa ya, Ibu lupa ini mengutipnya, referensinya. Jadi seperti ini sebagai seni. Nah, untuk praktikum yang Ibu teman-teman minta untuk pesan itu sudah tidak perlu lagi menggaris-garis kayak gini. Kalau dulu mungkin kuliah zaman dulu itu masih pakai buku yang besar, ya kan, tahu ya buku yang besar itu ya, yang gede-gede itu buat garis-garis, buat nulis-nulis di situ. Nah, sekarang sudah Ibu siapkan. Silahkan teman-teman menggunakannya, menjawab langsung di situ. Tidak perlu garis-garis lagi. Itu yang dikatakan dengan seni gitu ya. Kedua, seperangkat pengetahuan. Kenapa? Karena di sini teman-teman harus mengetahui apa yang namanya dengan bukti. Bukti itu kita bisa ada bukti yang sifatnya tunai dan ada yang sifatnya kredit. Nah, bukti tunai itu apa? Contoh bukti tunai. Apa? Apa sih? Bukti tunai itu apa? Bahan bukti tunai. Rizky, coba Rizky Ramadan. Kwitansi, Bu. Kwitansi. Oke, kwitansi itu bukti. Sekarang kalau Ibu tanya, misalnya Syafa ke minimarket, kemudian belanja di minimarket, dapat struk, ya kan? Kalau belanja dapat struk ya, kecuali kalau misalnya masuk ke ini, ke aplikasi, biasanya gitu ya. Kan ada tuh sekarang minimarket, masuk ke aplikasi ya Bu, gitu, karena udah nggak pakai kertas lagi. Nah, struk itu termasuk bukti apa? Tunai atau kredit, Syafa? Kredit. Kredit. Berarti siapa kalau belanja di minimarket, kalau belanja di minimarket nggak pernah bayar ya? Selalu hutang ya? Nah, Ibu. Ketahuan. Iya, jadi kalau pakai struk gitu ya, itu berarti secara tunai, kecuali bisa kamu katakan kredit kalau struknya ini kamu pada saat ke kasirnya menggunakan kartu kredit. Ya kan? Itu baru bisa dikatakan kamu melakukan pembelian secara tidak tunai. Tapi kalau kamu pakainya kartu debit, ini maka termasuk kategori tunai. Gitu ya? Nah, ini jadi seperangkat pengetahuan ini kita harus mengetahui ini. Kalau kuliah sama Ibu, akan ada muncul transaksi.
transaksinya bla bla bla, dibeli ini segala macam. Nanti kalau udah yang terima buku praktikumnya bisa dibaca transaksinya banyak. Tapi kalau sudah nanti bekerja, nggak ada tuh transaksi kayak gitu. Nggak ada nanya sama bosnya, saya bos ini ada transaksi apa ya hari ini? Ya bosnya nggak akan bilang ada transaksi apa, yang dikasih sama bosnya setumpuk kertas, isinya kwitansi sama faktur. Nih, lo kerjain ya, susun bikin laporannya, gitu kan? Jadi nggak ada si bosnya cerita, hari ini tanggal segini saya beli mobil, kan nggak mungkin bosnya cerita gitu kan. Terus langsung dibikin transaksi, langsung dibikin jurnal misalnya sama Syafa atau sama Mira. Ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa bosnya cerita, bosnya cuma kasih kwitansi, cuma kasih faktur. Kalian yang harus bisa menarasikannya dalam bentuk akuntansi gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini bagian dari seperangkat pengetahuan yang harus dipahami teman-teman. Sedangkan yang ketiga, ini merupakan kegiatan jasa. Loh, kenapa kegiatan jasa? Karena kalau kita lihat sebagai kegiatan jasa, ini jasa ini bukan berarti perusahaan jasa ya, tapi aktivitas. Teman-teman sekarang ngekos di Jakarta, bisa nggak bikin laporan akuntansinya? Laporan keuangannya? Bisa nggak Dika? Dika? Bisa nggak Dik? Hah? Dika aslinya dari mana? Tangerang. Tangerang. Kemudian Dika ngekos di Ciputat. Misalnya. Nah, pada saat Dika ngekos di Ciputat kan pasti harus bayar kosan. Dika punya modal awal nggak? Kira-kira. Dika, mana kok hilang? Ada, Bu. Iya, Dika punya modal awal nggak, Dik? Kira-kira, Dik? Ada. Apa modal awalnya? Kenapa, Bu? Modal awalnya apa? Kalau ngekos, bawa diri aja atau modal dengkul? Bawa uang. Nah, itu uangnya dari siapa? Orang tua. Nah, itu maksudnya dapatkan poinnya. Itu maksudnya biar ngaku kalau dari orang tua. Gitu ya. Itu modal awalnya dari orang tua. Nanti kita ambil contoh deh. Setelah ini kita bikin coret-coretan. Gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa akuntansi itu memiliki definisi pertama seni, kedua seperangkat pengetahuan, jadi harus tahu bagaimana bukti bisa membedakan mana tunai, mana kredit, kemudian ada kegiatan jasanya, ada kegiatannya, ada eventnya. Event itu tukang sayur yang lewat itu juga bisa dibuat akuntansinya. Itu bisa juga dibuat laporan keuangannya. Cuma terkadang orang kan agak males aja, merasa ribet lah gitu ya. Tapi padahal itu sesuatu kebutuhan. Setiap perusahaan, ada nggak yang nggak punya laporan keuangan? Nggak ada, semua punya gitu loh. Ibu dulu ya, sekarang mah udah males ngitungin ya gitu kan. Kalau dulu tuh ibu punya punya laporannya. Jadi penghasilan ibu sekian, penghasilan suami sekian, kemudian ibu jadikan satu, itu merupakan pendapatan kami, kemudian kami kurangi nih dengan apa? Misalnya dengan biaya kontrak, dulu kan misalnya masih kontrak, sewa kontrakan, bayar listrik gitu ya. Itu bisa dibikin laporannya. Bisa surplus, bisa defisit gitu kan. Nah, itu kan bagian dari pencatatan dari akuntansi. Itu ya, mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Baik, ini tadi udah Ibu jelaskan secara definisi, kemudian ini dia kegiatan akuntansi atau 3 kegiatan penting dalam akuntansi. 3 activities, yang pertama adalah mengidentifikasi tuh, bosnya ngomong. Bosnya bilang, maaf ya nggak pakai jilbab ini. Fotonya nggak pakai jilbab, maklum ini bukunya buku luar negeri, jadi nggak pakai jilbab. Nah, bosnya ngomong gitu, ngasih tahu bahwa ini ada transaksi loh. Nah, tapi transaksinya itu bosnya kan harus ada bukti. Nggak bisa ngomong kayak ibu lagi kuliah gitu. Kalau ibu lagi kuliah suka-suka ibu mau bikin soal apa terserah ibu gitu kan. Ibu mau pakai angka berapa pun suka-suka ibu gitu. Karena ibu nggak perlu mengeluarkan bukti berupa kwitansi atau faktur kan. Yang penting ada transaksi. Nah, tapi kalau di perusahaan transaksi itu harus ada bukti yang tadi ibu bilang. Nah, ini si bosnya lagi ngomong,
Ngasih tahu nih transaksi blok gitu kan, dikasih tahu sebanyak deh tuh. Nah, setelah ada transaksi ini langsung dicatat, recording, diklasifikasikan, di-summarize. Apa-apa saja sih nih? Oh, ini yang hutang, oh ini yang piutang, oh ini yang beban, oh ini yang aset. Itu semua berdampak kepada kas. Dan itu juga semua berdampak terhadap modal. Makanya tadi Ibu bilang persamaan dasar akuntansi itu di modal akan mengalami perubahan. Berubah dalam kolom ekuitas atau modal ya. Nanti kita akan lihat setelah ini. Setelah itu dikomunikasikan dalam bentuk apa? Kita menyiapkan prepare accounting reports, laporan keuangannya. Kita siapkan, laporan keuangan udah jadi. Nggak bisa langsung percaya begitu aja tuh laporan benar apa enggak. Tapi yang benar itu mutlak hanya milik Allah dan kita nggak bisa menyatakan laporannya benar. Nggak ada tuh laporannya benar. Yang ada adalah wajar. Sehingga muncullah seorang auditor. Nah, Ibu udah pernah nih jadi auditor sekitar 5 tahun. Wah, enak kerjanya. Karena apa? Nyari kesalahan orang dulu nyari kesalahan orang dalam melakukan pencatatan. Kalau sekarang kita harus saling seimbang. Nah, di sini tugas auditor adalah ini sebelum ke auditor kita menganalisis dulu supaya bisa digunakan oleh pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Tadi kan katanya kalau investasi dilihat laporan keuangannya, untung apa rugi, ada kenaikan atau tidak. Nah, tapi untuk hasil analisis ini nanti harus diperkuat dengan laporan audit. Gitu. Laporan auditnya apa? Apakah ada temuan, misalnya kejanggalan, ada korupsi atau apa, ini akan kelihatan di proses audit. Nah, untuk mahasiswa angkatan 2019 memang tidak ada mata kuliah audit, tapi untuk kurikulum 2021 Ibu sudah memasukkan karena kaprodinya udah Ibu. Yang kurikulum 2019 kan prodinya bukan Ibu ya, bukan orang akuntansi. Jadi nggak memasukkan audit di dalam kurikulum. Nah, di kurikulum 2021 Ibu masukkan mata kuliah audit walaupun itu sebagai mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh teman-teman gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan 2019 kalau memang dibolehkan Ibu tawarkan, tapi nanti kita harus tanya dulu kebijakannya di UIN. Baik, ini 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang terkait di dalam bidang akuntansi gitu ya. Pokoknya outputnya adalah financial statement atau laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi bahas tentang entitas gitu ya. Bagaimana mengetahui akuntansi dan bisnis? Itu kan kita tahu dulu jenis badan usahanya, kemudian kita tahu dulu apa jenis badan usaha, peran akuntansi, etika bisnis, profesi. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini yang penting. Ini akan Ibu jelaskan. Kita ambil contoh nanti. Terus analisa dan interpretasi keuangan ini bagian dari analisa laporan keuangan biasanya. Nah, what is accounting? Nah, siapa sih yang membutuhkan akuntansi? Ternyata ada 2, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Internal siapa aja? Bagian keuangan, bagian SDM, bagian pemasaran, dan tentu saja manajemen. Mereka akan memahami, akan membutuhkan data akuntansi. Untuk apa? Kalau marketing, tentu untuk menentukan harga jual. Kalau manajemen, untuk menentukan harga pokok. Kalau human resources, untuk menentukan salary. Kalau finance, untuk menentukan laba atau rugi. Ada lagi yang namanya akuntansi, internal untuk syariah. Yang disebut dengan syariah compliance. Itu kalau kita belajar akuntansi syariah. Oke, baik. Untuk yang eksternal, siapa yang butuhkan data akuntansi? Wow, taxing. Yaitu pemerintah. Pajak. Dia pengen tahu berapa pajaknya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda dengan akuntansi syariah. Kalau di akuntansi
konvensional, kita boleh membuat double report. Apa itu Bu double report? Yaitu laporan keuangan yang memiliki dua laporan. Yang pertama kita ingin menggunakan metode supaya labanya kecil. Kalau labanya kecil berarti apa? Berarti dia tidak perlu membayar. Tidak perlu bayar apa, Dika? Kalau labanya kecil. Dika? Ya. Tidak membayar apa? Tidak usah bayar apa kalau labanya kecil? Tahu, Bu. Kenapa? Tahu. Oke, Nurul. Silakan Nurul. Tidak perlu bayar apa? Wajib, Bu. Tidak bayar apa, Nurul? Halo, Dividen, Nurul. Bu. Dividen. Kalau nggak bayar dividen, berarti nanti nggak ada yang mau investasi dong. Nggak ada yang mau ngasih saham, investasi dalam bentuk saham dong. Tax itu artinya apa? Pajak, Bu. Pajak. Pajak, Bu. Jadi tidak, kalau dia nggak mau bayar pajak, lo labanya lo kecilin. Nah, gimana caranya Anda ngecilin laba? Yaitu menggunakan metodenya misalnya untuk menghitung penyusutan kita ada yang namanya metode garis lurus straight line. Nah, kalau pakai straight line itu laba bisa tinggi. Ya udah ente ganti aja deh. Pakai apa? Misalnya pakai double declining. Tuh kan saldo menurun, double tapi menurun misalnya, atau sum the year of digits, angka tahunan metodenya. Itu yang dipakai ini kalau kita bicara akunting secara detail ya. Itu akan merubah laba atau rugi gitu loh di dalam suatu laporan keuangan. Apakah di dalam laporan keuangan yang berprinsip syariah bisa buat kayak gitu? Mohon maaf, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam akuntansi syariah itu ada yang namanya zakat. Kalau zakat itu apa bisa kita manipulasi? Bisa nggak? Ghazali Abbas? Ghazali? Ya, Bu. Bisa nggak Ghazali? Zakatnya kita mainkan supaya nggak bayar zakat. Ya enggak lah, Bu. Kan kewajiban, Bu. Nah, itu dia. Itu karena pertanggungjawabannya sama Allah. Ya kan? Nah, itu nggak ada di dalam syariah, akuntansi syariah untuk kita memanipulasi data. Ya. Ini untuk teksnya. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan eksternal ada yang namanya tenaga kerja atau karyawan. Kreditor. Nah, kalau ke kreditor, labanya kita tinggiin. Tapi kalau ke pajak pemerintah labanya kita turunin. Gitu. Ya kan? Karena kalau kreditor, iya labanya gede ya akhirnya mau. Supaya para investor mau mengikuti mau menginvestasikan ke dalam perusahaan. Nah, ini customer, dan ini adalah regulasi. Gitu ya. Itu untuk data yang akuntansi data dibutuhkan oleh siapa saja. Nah, untuk peran dari bisnis akuntansi itu tentu ini yang memiliki peran. Tentunya pertama bagi manajer, stakeholder, kemudian stakeholder yang menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Ini adalah role-nya, aturan mainnya. Ini yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang ada di dalam internal. Mereka harus tahu ini. Gitu. Kemudian ini kode etiknya, kalian nanti bisa baca sendiri. Ini prinsip etika individu. Kemudian ini IASB, IFRS gitu ya, IFRS, International Financial Reporting Standard. Ini adalah standar yang digunakan. Ini FASB-nya yang dulu. Sekarang kita pakainya IFRS, International Financial Reporting Standard untuk akuntansi konvensional. Sedangkan akuntansi syariah, kita menggunakan SAK syariah merefer ke AOIV yang ada di Bahrain. Ya,
Jadi teman-teman harus tahu dulu nih dari sekarang biar nanti pas belajar akuntansi syariah nggak kaget. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sini. Ini Ibu yang mau ngasih contoh. Dari sini, ini persamaan dasar akuntansi. Dari sini kita bisa membuat laporan keuangan simple. Dan itu harus berurutan. Oke, kita ambil contoh. Siapa nih yang mau dijadikan contoh? Oke, kita ambil contoh misalnya siapa ya di sini ada siapa nih? Faras. Oke. Faras tinggalnya ngekos atau di rumah Faras? Saya di rumah, Bu. Di rumah. Iya, Bu. Bapak ya, Ibu ambil contoh. Faras ceritanya ngekos. Nah, Faras ngekos di dekat kampus UIN. Saat Faras ngekos di kampus UIN, orang tuanya tega nggak tega dibiarin anaknya ngekos. Oke. Terus Faras dikasih modal sama orang tuanya berapa? 5 juta. Firas, kamu pegang 5 juta. Ini tidak termasuk bayar kuliah. Oke, bayar kuliahnya udah dibayarin. Pokoknya Faras diantarin ke tempat kosannya, kasih uang 5 juta modal awal. Dari 5 juta ini kira-kira Faras bisa bikin persamaan dasar akuntansi nggak? Bisa, Bu. Apa coba? Tadi persamaannya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Coba buatin. Bisa nulis nggak sih sebenarnya? Kalau Ibu lihat anak Ibu di sekolahan sama Pak gurunya bisa. Ya kok hilang? Bisa nggak nulis di sini? Nggak bisa ya? Paras? Nggak tahu, Bu. Saya nggak ngerti juga. Nah itu bisa tuh. Siapa yang muncul tuh nulis? Dies nulis itu tadi barusan. Caranya gimana? Iya. Siapa nama Dies tuh? Pencet yang ada gambar pulpennya, Bu. Oh tuh Dies, pencet yang ada pulpen Dies. Coba Faras bikin. Kalau saya nyari dulu, Bu, yang mana ini? Jangan kalah sama anak SD dong. Iya, makanya ini kita kalah. Iya, anak Ibu kelas 4 SD udah keren, ibunya sampai bingung uminya. Itu kenapa bisa begitu? Nah, kuis pun juga diajarin sama dia. Tadinya juga nggak ngeh gitu kan. Iya Mi, biar mahasiswa uminya ini inget-inget pelajaran. Wah, kok uminya diajarin ya sudahlah. Dia yang ngedampingin bikin. Akhirnya uminya jadi bisa kan? Des, yang mana Des ini, Des? Itu yang kan ada di share screen-nya tuh bawahnya ada gambar pulpen kan? Bisa screen, bawahnya ada gambar pulpen. Mana pulpen? Nggak ada. Biasanya muncul pakai HP kalau nggak salah deh. Iya benar pakai HP. Iya, munculnya pakai HP. Pakai HP ya Bang? Kalau mau nulis-nulis. Kalau nggak HP tab juga bisa. Oh, bisa tuh kata anak Ibu. Katanya pakai laptop juga bisa. Nanti juga pakai laptop. Wah, kurang tahu saya Bu kalau pakai Saya laptop. kurang tahu, ini saya nggak bisa ini. Aduh, kasihan bener Bang. Nggak bisa Bang katanya Bang. Ya, caranya sih, caranya. Oh, mau diajarin sama Abang. Jangan, udah jangan. Halo, Faras. Udah jadi host. Udah jangan. Oke, sekarang coba gimana? Udah putih. Coba sekarang Faras gimana bikin ininya persamaan dasarnya? Halo, Bu, saya ingat-ingat saya juga lupa. Iya, tadi katanya bisa. Enggak, maksudnya Gimana? bisa gitu. Cuma saya lupa. Iya, Ibu tulisin. Ayo gimana? Halo, saya nggak tahu, Bu. Sumpah nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Aduh, jangan pakai sumpah. Udah kayak di pengadilan pakai sumpah. Baik, Bu, saya benar tidak bisa ini namanya. Ya. Ini padahal tinggal masukin dalam rumus matematika aja kan? Siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Ayo, Rizky Ramadan. Rizky. Iya, Bu. Ramadan. Ya, coba bantuin Ibu nih. Ini Faras dikasih uang 5 juta sama ibunya. Terus kita mau bikin persamaan dasar akuntansinya. Gimanakah kira-kira? Ini Ibu udah bikin nih rumusnya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Saya tidak tahu juga, Ibu. Mohon maaf.
Bentar iklan. Bu, ini bentar iklan. Gimana nih yang nggak bisa? Coba deh dari Win Suka deh. Ibu minta tolong sama siapa nih? Fidel ya? Siapa? Fidela? Iya, Bu. Oke, Fidela bisa bantu Ibu. Kan 5 juta modalnya ya, Bu. Ya, berarti gimana, Fid? Aset sama dengan Oke, asetnya berarti kita masukin ya enggak? Asetnya berarti kas ya. ya Oke, sama dengan kasnya ada angka atau enggak usah? nggak usah, Bu. Oke, baik. Berarti terus apa lagi nih? Kewajibannya Utang ya, kita tulis ya utang hutang. akunnya. Oke, terus Ditambah 5 juta. tambah 5 Modalnya. juta modal. Oke, modal Faras. Oke, nanti saya tulis di bawah aja sini. Tadi katanya hutangnya nggak ada, di sini tambah, di sini 5 juta katanya si Fidel. Oke. Nah, terus di sini berapa kasnya? Kasnya 5 juta, Bu. Nah, iya, berarti ada. Ya, di persamaan dasar akuntansi pertama. Ya kan? Kasnya 5 juta sama dengan asetnya 5 juta berupa kas, hutangnya 0 nggak ada, ekuitasnya 5 juta. Itu Faras pertama kali mendapatkan uang dari orang tuanya untuk dia mendekam di kosan. Mendekam di kosan. Dibaca persamaan dasar akuntansinya gimana? Bertambahnya aset gitu ya. Bertambahnya aset berupa kas sebesar 5 juta berpengaruh terhadap bertambahnya ekuitas berupa modal Faras sebesar 5 juta. Bisa dipahami cara bacanya? Kita masih bicara tambah dan kurang loh. Bukan bicara debit sama kredit. Nanti tambah puyeng ketemu debit sama kredit. Bisa atau Ibu ulang lagi? Iya, Bu, ulang lagi. Bu. Bertambahnya aset berupa kas sebesar 5 juta berpengaruh terhadap bertambahnya ekuitas berupa modal Faras sebesar 5 juta. Balance. Si kas tambah dengan hutang tambah modal Faras sama-sama 5 juta. Bisa dipahami? Bisa, Sampai di Bu. sini. Bisa. Oke ya, itu kita persamaan dasar banget dasar. Sekarang kita lanjut yang kedua. Misalnya, kan kalau dia mau ke kosan, nggak langsung ujuk-ujuk di kosan dia masuk kan, dia harus apa? Harus Bayar dulu. bayar kan? Bayar. Oke, dia bayar. Misalnya dia ambil kosannya yang dia bayar per bulan. Dia bayar per bulan karena pengen pakai yang AC, nggak mau yang gerah-gerah, per sebulannya 1 juta misalnya. Nah, berarti apa? Kita tulis di sini ada transaksi bayar kos, gitu kan? Bayar kos 1 juta rupiah misalnya. Nah, kalau bayar kos 1 juta rupiah, persamaan dasar akuntansinya bagaimana? Apa yang akan berpengaruh bertambah dan yang berkurang? Ada nggak yang berpengaruh? Kasnya berkurang, Bu. Oke, kasnya berkurang ya 1 juta. Oke. Ini berarti sisanya berapa? 4 juta ya. Kasnya bersisa 4 juta. Sama dengan utangnya ada? 0, Bu. Nggak ada. 0 dong, nggak punya utang. Kemudian kita tambah. Nah, di sini yang berpengaruh apa lagi? Modal, Bu. Modalnya bertambah atau modalnya Berkurang. berkurang? Oke. Berarti di sini ini tambah sebesar 4 juta. Kita tulis di sini beban kos, bukan beban hidup ya.
Beban kos, nanti ada lagi beban hidup. Oke, temu ya, sama kan? Balance 4 juta, 4 juta. Balance, Ini, ya, ini kita belum bicara debit kredit. Sekali lagi, belum cukup umur teman-teman belajar debit kredit. Kita belajar ini aja dulu. Nah, ininya udah beres baru kita ketemu debit kredit. Jadi jangan buru-buru ke debit kredit dulu, ya. Ini basic banget. Nah, bacanya gimana? Coba Husni, baca Husni sama seperti tadi yang kita waktu pertama Faras itu dapat uang dari orang tuanya. Gimana Husni bacanya? Putus, Bu. Halo? Masih di mute? Masih di mute Husni? Oke, baik. Ibu minta tolong sama Afifah. Afifah ada? Ya Bu, maaf Coba. suaranya agak ini ya, keganggu. Karena Ya, nggak apa-apa. ini. Jadi Jadi ya? Ya, silakan. ini apa dari awal Bu? Yang 4 juta aja. Sorry, yang 1 juta, sorry. Yang 1 juta. Oh, bertambahnya aset berupa cash yaitu sebesar 1 juta akan berpengaruh juga pada modal awalnya. Berarti ya benar gitu Bu. Kok bertambah? Di sini berkurangnya cash sebesar 1 juta untuk beban kos juga akan mempengaruhi berkurangnya modal awal dari. Oke, dengerin ya. Ini yang kedua nih. Dengerin narasi Ibu. Berkurangnya aset berupa kas sebesar 1 juta berpengaruh terhadap berkurangnya ekuitas berupa beban kos sebesar 1 juta. Gitu. Ya. Jadi itu persamaannya, narasinya seperti itu. Ini basic sekali memang. Jadi teman-teman harus paham bertambah berkurangnya dulu. Nanti baru kita bicara debit kredit. Nah, ini berkurang di sini. Jadi asetnya berupa kas berkurang 1 juta, itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap ekuitas berupa modal Faras sebesar 1 juta untuk apa? Untuk beban kos gitu loh. Kan tadi waktu di kuisis teman-teman ingat nggak? Ibu bilang bahwa kalau modal dalam persamaan dasar akuntansi berubah kan? Bukan apa? Ada berubah, tidak berubah, dan apa gitu. Nah, yang benar itu adalah berubah. Nah, berubahnya karena ini. Berubah karena adanya bayar kosnya ini, sehingga modalnya jadi berubah ya, tadinya 5 juta jadi 1 juta. Oke, sekarang kita lanjut. Misalnya Faras pengen cari tambahan, ya jadi tukang ojek. Maaf ya Faras, misalnya ngojekin temen gitu ya. Faras jadi ojek deh. Ngojek selama 1 bulan, ini kita sebenarnya bisa ngambil harian, tapi ini Ibu langsung 1 bulan. Ngojek si Faras ini dapat uang 1.500.000. Oke, kira-kira gimana nih kita nulisnya kalau Faras dapat uang 1 juta? Yang berpengaruh apa aja? Ayo bantu. Aset dan ekuitasnya bertambah Bu. Oke, silakan. 1.500.000. Boleh, silakan pada komen 1.500.000. Modalnya bertambah. Oke, ini kita tambah ya. Jadi 5.500.000. Kemudian hutangnya nggak ada. Ditambah ini 1.500.000 kita anggap sebagai pendapatan ojek. Oke, jadi 5.500.000 ini 0. Masih sama? Masih balance? Masih Bu. Cara bacanya, coba Ibu minta tolong Mutiara. Dibaca Mutiara ini yang apa si Faras dari tukang ojek.
dalam persamaan dasar akuntansinya gimana Farah? Ini Mutiara. Bertambahnya aset berupa kas sebesar 1.500.000 yang berpengaruh terhadap ekualitas berupa modal sebesar 1.500.000 yang untuk pendapatan. Nah, ada yang kurang tadi narasinya. Yang kurang itu adalah bertambahnya, kata-kata bertambahnya kurang. Jadi kan bertambahnya aset, tadi udah benar, bertambahnya aset Mutiara bilang berupa kas 1.500.000 berpengaruh terhadap apa nih, yang bertambah atau berkurang. Nah, tadi Mutiara nggak bilang, langsung ini aja berpengaruh terhadap ekuitas, tapi harusnya Mutiara katakan berpengaruh terhadap bertambahnya, ya kan? Bertambahnya ekuitas, gitu kan, sebesar 1.500.000 berupa pendapatan ojek. Itu Mutiara. Oke, Mutiara hilang. Iya, Bu. Gitu ya. Tadi kamu udah benar, tapi kurang kata-kata bertambahnya. Jadi kurang sempurna gitu ya. Masih ada sedikit yang kurang, tapi sudah memahami. Terima kasih. Nah, ini sudah ada 3 transaksi. Satu lagi deh, hutang. Kira-kira apa ya? Hutang apa ya? Oh, Faras kita anggap ini membeli kertas, pulpen gitu ya di warung toko dekat kosannya, tapi masih hutang, gitu kan? Faras maaf ya. Kenapa? Mau beli motor. Kalau beli motor nanti hitungannya beda lagi tuh. Kita banyak nanti ceritanya. Karena itu ada cicilannya, hitungannya segala macam itu. Akuntansinya nanti panjang kali lebar, kali luas, kali tinggi gitu kan. Yang gampang dulu aja. Misalnya Faras ke toko samping kosan, ngambil kertas, pulpen, buku gitu ya. Karena kuliah sama Bu Erika harus lengkap sama tip X gitu. Tapi belum masih belum dibayar karena nggak pegang uang misalnya kan. Belum pegang uang. Nah, tapi ternyata sampai akhir bulan belum dibayar juga gitu kan. Nah, ini kan akan berdampak terhadap laporan keuangan kita. Nah, anggaplah ya misalnya tadi beli supplies ya. Supplies misalnya 700.000. Banyak banget 700.000. Nah, berarti kalau di sini kira-kira yang berdampak apa? Lengkapan. Kas berkurang, Bu. Kas berkurang. Oke, masukkan dulu. Perlengkapan. Ini kan tadi masih Perlengkapan, Bu. Kasnya nggak berkurang, Bu. Hutang. Langsung Kalau aja. hutang berkurang. Yang mana dulu? Yang mana Hutangnya, dulu? Bu. Yang mana dulu? Aset dulu ya. Ibu. Perlengkapan. Ya, kita masukkan dulu di sini supplies gitu ya. Yang angkanya sebesar 700.000, oke? Ya kan? 700.000 kita masukkan supplies. Kasnya berpengaruh tidak? Pengaruh, Bu. Atau Bu dikurangin. Belum, Bu. Soalnya kan Karena dia Utang. Nah, Oh iya, dia utang masih dia utang, masih Bu. utang, jadi Iya. nggak ada Ya, Bu. tuh, ya kan? Minus masih. Nah, berarti muncul di sini akun utang 700.000 gitu ya. Kemudian di sini ada pengaruh nggak terhadap ekuitas? Enggak, Bu. bertambah, Bu. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ekuitasnya Tidak, pengaruh Bu. nggak ada, ekuitasnya Nggak ada. nol, nggak ada Dia pengaruh masih utang, Bu, soalnya, Bu. karena masih hutang. Oke, sampai sini kita cari saldonya. Ini 700, ini 5.500.000. Nah, ini 700, ini 5.500.000. Sama antara aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, Sama, Bu. sekarang coba Nurul ilmiah dibaca nih yang nomor yang supplies-nya, gimana cara ngebacanya? Baik, Bu. Bertambahnya hutang. Wait. Dari aset dulu, kita selalu membaca itu mulainya itu dari dari sini nih, dari aset. Baru nanti ke sini. Karena ini dari sini berdampaknya ke sini. Itu supply masuk aset nggak, Bu? Ini gimana posisinya tadi naruhnya? Taruhnya di mana tadi supplies? Di sini kan? Ini supplies nih. Supplies itu bagian dari aset bukan? Iya, Bu, cepatnya Iya, dari Bu. aset. Iya, Bu. Iya. Oke, coba Nurul silakan.
Baik, bertambahnya aset berupa supply 700.000 itu tidak mengurangi, Tidak mengurangi apa? tidak berpengaruh, Bu. Sorry. Aduh. Ini nanti mitosnya kayak gini loh. Basic banget loh. Ayo, harus diulang-ulang nih. Gimana Nurul? Belum juga. Coba Hanif yang dari UIN Suka, silakan Hanif. Bertambahnya aset sebesar 700.000 di bagian supply akan menambah liabilitas Faras sebesar 700.000 dan ekuitasnya tetap yaitu 5.500.000. Ya itu kalau bacanya gampang. Tapi kalau kita baca dalam persamaan dasar akuntansi itu bertambahnya aset, nih ini ikutin Ibu ya, maksudnya dicerna lagi. Sebenarnya katanya, Ibu ngapain sih pakai begitu? Ya memang begitu teorinya gitu kan, Ibu ngajar teorinya. Bertambahnya aset berupa supply sebesar 700.000 berpengaruh terhadap bertambahnya liabilitas, yaitu hutang sebesar 700.000. Udah itu aja. Nggak ada pengaruh ke ekuitas, nggak ada pengaruh ke kas, karena hanya mereka berdua inilah yang punya transaksi. Gitu kan? Hanya mereka berdua ini yang punya transaksi. Jadi ya hanya ini yang nantinya akan muncul debit kreditnya itu. Debit kredit akan muncul nanti setelah kita bahas ini. 2 ini, 1 ini gitu ya. Ini nggak ada nih, ini 0. Oke, sudah sampai sini, udah rasanya nggak usah banyak-banyak deh. Ini Ibu tutup, sekarang kita bikin laporan keuangannya. Coba, kita bikin laporan keuangannya. Nah ya, kita bikin yang pertama tadi apa dulu laporannya yang harus dibuat pertama kali. Laporan laba rugi. Ya kan? Laporan laba rugi. Oke. Laporan laba rugi Faras gitu ya. Nah, kita tulis di sini pendapatan ojek. Tadi pendapatan ojeknya Faras berapa? Masih ingat? 1.500.000. 1.500.000, Bu. Oke. Pendapatannya ojek Faras 1.500.000. Selesai. Kemudian tadi Faras ada beban-beban nggak selain beban hidup? Beban kos, Bu. Oke, beban kosnya 1 juta ya. Nah, ada beban kos, itu kalau bebannya banyak bisa diurutkan sebesar 1 juta. Berarti ada selisih toh? Ya, Bu. Berapa selisihnya? 500.000. 500.000 ini kita sebut dengan laba. Oke. Kemudian kita akan buat perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal kita buat. Modal awalnya berapa tadi dari orang tuanya Faras? 5 juta. 5 juta. Oke. Kemudian selama 1 periode dia punya laba nih ya, labanya kita pindahin ke sini sebesar 500.000. Nggak ada pengambilan pribadi ternyata ya, kita nggak bikin transaksi itu, berarti ini bisa kita pindahkan ke sini jadi 500.000. Maka modal akhirnya menjadi berapa? 5.500.000. 5.500.000, Bu. Nah, ini modal akhirnya. Berarti kan pada saat kita bikin modal akhir, kita harus tahu labanya dulu, toh? Nggak bisa kita langsung cari modal akhirnya tanpa kita tahu labanya. Terakhir, saya nggak bikin cash flow-nya ya, saya langsung bikin aja neraca. Neraca itu isinya adalah aset. Ini kita garis. Di sini ada liabilitas. Di sini ada ekuitas. Oke, kita tulis di sini. Asetnya kita lihat tadi. Kita lihat ke sebelah. Catatan tadi. Ups. Di catatan tadi kita lihat kasnya ada berapa nih? Kasnya ini ya. Nih. 5.500.000. Oke. Kasnya ada 5.500.000. Oke, setelah kas ada apa tadi dia? Di dalam aset ini ada supplies, ya kan? Nih, supplies sebesar 700.000 ya? 700.000. Di aset ada apa lagi tadi?
Cuma dua ya, hanya kas sama supplies. Kemudian ada hutang nih. Ada hutang sebesar 700.000. Kita lihat ke sini. Hutangnya 700.000. Oke. Modal tadi di sini ada nih. Nih, modal ada, tapi nggak boleh kita ngambil dari sini modalnya. Kita harus mengambil modalnya dari sini walaupun sama angkanya. Tapi kan ini kita pakai proses akuntansi. Modalnya 5.500.000. Kita tulis di sini modal akhir 5 juta. Modal faras 5.500.000. Tolong dihitung berapa nih totalnya. Berapa? 5.500.000 tambah 700 berapa? 6.200.000. 6.200.000. Ini juga 6.200.000. Gimana? Sama? Sama Bu, balance. Tapi perlu diingat, yang namanya balance itu belum tentu benar. Oke, karena kalau salah memasukkan berarti akan salah memberikan informasi laporan keuangan. Selesai laporan keuangannya, simpel kan? Ini yang untuk anak yang baru ngekos pertama kali, transaksinya seperti ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Ada? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tapi cash flow itu apa, Bu? Oh, cash flow itu adalah laporan arus kas. Sebenarnya bisa aja, cuma kalau ini kan masih simpel ya, laporan arus kas. Cara buatnya gimana? Ada cash in, ada cash out. Nah, cash in itu adalah uang yang masuk. Nah, uang yang masuk di kita, di sini kita lihat ada mana nih? Modal, kemudian ojek ya. Modal sama ojek doang ya. Ya, Bu. Kita lihat, sorry. Nah, diingetin ya, modalnya cash in, modal 5 juta. Kemudian tadi sama ojek ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat. Nih, pendapatan ojeknya 1.500.000. Kita masukkan pendapatan ojek 1.500.000. Ini kita taruh totalnya 6.500.000. Kita lihat cash out-nya. Cash out-nya apa? Yang keluar itu nih. Mana nih ya? 1 juta ya. Iya, Bu. Bayar kos. Tulis bayar kos. Sini beban kos sebesar 1 juta. Langsung karena cuma 1. Ini dikurangi. Totalnya berapa? 5.500.000. Sekarang kita lihat saldo kas kita berapa. Nih, saldo kas kita 5.500.000. Oke? Iya, Bu. Ya, itu laporan arus kas yang simple. Ini adalah proses penyusunan persamaan dasar akuntansi. Nanti kalau buku praktikumnya sudah datang, akan kita kita selesaikan bareng-bareng. Minggu depan kemungkinan Ibu akan kirimkan video rekaman bagaimana menyelesaikan transaksi dari persamaan dasar akuntansi. Jadi kayak gini, sebentar ya. Nah, ini ada contoh soal. Ibu harusnya menjelaskan satu-satu, cuma Ibu sudah rekam, jadi teman-teman bisa ngulang-ngulang kalau misalnya masih kurang paham, nanti link YouTube-nya akan Ibu berikan karena sudah dibantu sama kelas A untuk dibuatkan dalam link YouTube-nya. Oke? Nanti bisa diulang-ulang karena kalau di sini kan mungkin teman-teman nggak bisa kalau nggak ngerti agak susah gitu, tapi itu sudah Ibu kirimkan, sudah Ibu bikinkan YouTube-nya. Bisa diulang-ulang, ini soalnya. Nah, ini yang akan diminta, disuruh buat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Nah, kalau ini catatan laporan keuangan itu adalah sesuatu yang
selain ada di dalam laporan keuangan. Contohnya apa? Misalnya ada yang sakit, biaya sakitnya ada berapa, itu dibuat catatan oleh perusahaan. Itu biaya pengobatannya berapa yang sudah di-reimburse dan berapa yang belum. Terus catatan misalnya hutangnya ada pada siapa aja, itu ada catatannya, kemudian piutangnya kepada siapa aja. Gitu. Oke, itu nanti, ini nanti bisa dilihat di dalam record yang sudah Ibu kirimkan di kelas A untuk dibuatkan dibuatkan YouTube-nya. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ada? Nanti ini akan Ibu kirimkan. Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Silakan Resya ya? Iya. Ya, silakan. Yang termasuk ekuitas itu apa aja, Bu? Kan di sini ada kayak beban kos itu. Kalau selain itu. Jadi gini. Kalau misalkan dalam soal lain gitu, Bu. Ya, ekuitas itu kan sebenarnya berdiri sendiri karena ini masih persamaan dasar akuntansi. Yang masuk ke dalam ekuitas itu hanya pendapatan dan beban. Pendapatan itu bisa pendapatan jasa, pendapatan usaha, pendapatan lain-lain. Pokoknya akunnya ini nanti kita akan bicara akun ya. Itu akan muncul pendapatan itu akan berpengaruh terhadap si ekuitas. Nah, kalau beban itu bisa beban listrik, misalnya kan kalau kita bayar listrik gitu ya, atau beban apalagi beban gaji, beban bagi hasil, misalnya tadi beban hidup misalnya kan. Nah, itu bisa beban hidup janganlah ya, jangan dimasukkan ke dalam itu gitu. Nanti nggak ada angkanya, susah. Nah, semua aktivitas yang berkaitan dengan beban itu akan berpengaruh terhadap ekuitas. Nah, nanti kalau minggu depan Ibu kirimkan videonya, teman-teman bisa lihat itu akan muncul banyak akun di situ, gitu ya. Itu bisa terlihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ekuitas itu sendiri. Jadi sebenarnya ekuitas ini adalah akun sendiri, namun karena masih persamaan dasar akuntansi, dia harus melingkupi pendapatan dan beban. Tapi kalau sudah bicara debit sama kredit, itu berdiri sendiri. Tapi sekarang belum cukup umur, jadi Ibu belum memberikan materi debit dan kredit. Ini dulu dipahami, nanti baru kita masuk ke debit kreditnya. Oke, Tasya paham ya? Nanti bisa dilihat recordnya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum Ibu mau absen melalui AIS? Oke. Bu, izin bertanya dong, Bu. Ya, silakan Ibu sambil buka AIS nih. Gimana? Bu, yang mengenai tugas itu kita membuat clipping atau gimana ya, Bu? Oh, nggak usah dibikin clipping. Jadi kan nanti misalnya ketemu laporan keuangan nih. Laporan keuangannya diambil gitu ya, di-download. Kemudian nanti kamu bikin analisisnya pakai Word. Gitu. Kok pakai Word sih? Apa sih namanya? Pakai buku tulis gitu ya. Pakai buku tulis, ditulis analisisnya. Ibu sengaja nggak mau pakai Word gitu ya, teman-teman, biar mau nulisnya biar nggak kaku karena sudah lama tidak menulis pastinya. Yakin semuanya aktivitasnya dengan laptop. Nah, jadi nanti ditulis pakai tangan di bukunya. Nah, setelah itu dianalisis. Tadi analisisnya tadi Ibu sampaikan. Nama perusahaannya, bergerak dalam bidang apa gitu ya. Nah, nanti difoto, di merger jadi satu dengan laporan keuangannya, di-upload ke dalam Google Classroom. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu tuh lihat absennya dulu nih. Absennya itu sebentar. Mari ya. Oke, ini kelas